Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen strategik internasional. Pertumbuhan ekonomi dunia di era globalisasi mengakibatkan tingginya tingkat persaingan bisnis antar organisasi baik domestik, regional maupun internasional. Pasar internasional menjadi tanpa batas negara, sehingga dibutuhkan berbagai strategi bisnis internasional oleh setiap organisasi agar mampu eksis dan menguasai pasar internasional. Lalu, bagaimana peranan manajemen strategik internasional? Dalam bisnis internasional, perusahaan akan melakukan proses perencanaan manajerial yang komprehensif untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi internasional agar perusahaan mampu bersaing dalam bisnis internasional secara efektif. Lalu, bagaimana strategi memasuki pasar luar negeri? Sebenarnya, terdapat banyak kesamaan antara pengembangan strategi bersaing dalam negara atau secara domestik dengan multinasional, yaitu sama-sama merumuskan strategi bisnis dalam berbagai tingkatan dengan mengedepankan keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu, bagaimana dengan perbedaannya? Terdapat perbedaan pengembangan strategi bersaing pada perusahaan domestik yang lebih difokuskan bagaimana perusahaan untuk dapat eksis dan menguasai pasar domestik. Sedangkan pada perusahaan internasional difokuskan pada bagaimana perusahaan mengembangkan pasar domestiknya dan pasar luar negerinya dan menguasai pasar internasional. Menurut Griffin dan Paste menyatakan bahwa bisnis internasional berbeda dengan bisnis domestik dalam beberapa hal. Di antaranya, bisnis internasional melibatkan banyak negara, sehingga melibatkan banyak mata uang yang berbeda. Yang perlu dilakukan adalah penetapan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya kurs. Selanjutnya, sistem hukum yang berbeda pada berbagai negara, sehingga perlu dilakukan adaptasi terhadap praktek-praktek bisnis pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Yang selanjutnya, yaitu budaya setiap negara yang berbeda, sehingga perlu adaptasi budaya yang berlaku di masing-masing negara. Yang selanjutnya yaitu ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi. Setiap negara memiliki perbedaan penggunaan sumber daya, sehingga produk-produk yang dihasilkan tentu berbeda di masing-masing negara. Lalu, muncul berbagai pertanyaan mendasar yang dikemukakan oleh suatu perusahaan internasional dalam menentukan apakah akan bersaing dalam pasar internasional. Umumnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, produk apa yang akan dijual oleh perusahaan internasional? Perusahaan internasional harus memfokuskan pada keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif atas produk internasionalnya. Yang kedua, di mana dan bagaimana produk tersebut dibuat. Perusahaan cenderung akan memilih negara-negara dengan biaya investasi, biaya logistik, biaya produksi yang lebih murah agar perusahaan dapat beroperasi lebih efisien. Umumnya adalah negara-negara yang berkembang. Yang ketiga, di mana dan bagaimana produk tersebut akan dijual. Perusahaan internasional cenderung memilih negara-negara yang masyarakatnya konsumtif terhadap produk-produk luar negeri, memiliki daya beli yang tinggi, memiliki regulasi standar produk yang rendah dalam menjual produknya. Contoh kasusnya, beberapa produk Cina lebih gampang diterima di negara-negara yang berkembang dibandingkan produk-produk Eropa, karena produk-produk dari negeri China lebih murah dan gampang untuk didapatkan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah yang memiliki sifat konsumtif tetapi memiliki daya beli yang relatif lebih rendah. Lalu, muncul pertanyaan keempat, di mana dan bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan sumber dayanya guna memproduksi produk tersebut. Perusahaan internasional cenderung memilih negara-negara yang kaya sumber daya alam dan bahan mentah atau bahan baku, kaya sumber daya energi untuk proses produksi, dan kaya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja menghasilkan produknya. Yang kelima, bagaimana produk tersebut dapat melebihi kinerja pesaingnya? Perusahaan internasional harus mampu mengungguli kinerja produk pesaing. Keunggulan diferensiasi, keunggulan biaya, keunggulan kualitas produk, maka perusahaan internasional tersebut mampu menjadi pemimpin pasar di negara tersebut.
Banyak sekali contoh-contoh kasus, paling gampangnya adalah produk smartphone. Perhatikan bagaimana pasar-pasar produk China itu sangat mendominasi pasar smartphone di dunia, termasuk beberapa negara yang ada di Asia. Paling sederhananya adalah negara India, di mana suatu merek mampu memberikan desain yang bagus, fitur yang banyak, biaya yang relatif murah untuk mendapatkan smartphone tersebut, maka smartphone tersebut sangat laku di pasaran. Contohnya adalah produk-produk dari BBK Group, semacam Vivo, Oppo, Realme, dan teman-temannya, termasuk ada dari grup yang lain yaitu Xiaomi dan kawan-kawannya. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategik secara umum. Yang pertama adalah bahasa. Sudah menjadi keharusan bahasa sebagai sarana komunikasi perlu diperhatikan oleh perusahaan internasional dalam memasuki pasar internasional untuk mempermudah dalam proses kegiatan negosiasi, komunikasi, dan pemasaran perusahaan. Yang kedua, budaya. Faktor budaya akan memberikan pengaruh terhadap keputusan strategik perusahaan yang beroperasi secara internasional di suatu negara. Contoh sederhananya, budaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi bulan puasa dengan berbuka bersama keluarga mengakibatkan pengurangan jam kerja selama bulan puasa. Tentu hal ini menjadi sebuah pertimbangan. Dimungkinkan beberapa perusahaan akan berpandangan bahwa hal ini mengakibatkan akan menurunnya produktivitas untuk beberapa saat pada bulan Ramadan tersebut. Yang ketiga, politik. Faktor kestabilan politik akan mempengaruhi khususnya terkait keputusan investasi perusahaan internasional di luar negeri. Apabila suatu negara mengalami keadaan perang atau konflik, maka perusahaan internasional akan enggan untuk melakukan investasi karena menyangkut soal keamanan dan keselamatan aset dari perusahaan tersebut. Yang keempat, kondisi ekonomi. Faktor pertumbuhan ekonomi nasional akan mempengaruhi keputusan strategik perusahaan internasional. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami penurunan, maka bisa dipastikan masyarakatnya memiliki nilai daya beli yang relatif lebih rendah. Sehingga perusahaan internasional akan enggan untuk melakukan investasi. Tapi jika kondisi sebaliknya, tentu akan menarik minat perusahaan internasional untuk melakukan investasi. Yang kelima, campur tangan pemerintah. Faktor intervensi pemerintah dalam membatasi kuota, pembuatan peraturan, kondisi birokrasi yang rumit, penetapan pajak yang relatif tinggi akan membuat perusahaan asing enggan untuk melakukan investasi. Yang keenam, buruh. Perusahaan internasional cenderung akan mengalihkan investasi dan operasionalnya pada negara-negara yang memiliki upah relatif rendah, jaminan keamanan, dan lingkungan kerja yang baik. Hal ini akan membuat perusahaan lebih efisien dalam penggunaan biaya operasional perusahaan tersebut. Yang ketujuh, hubungan industrial atau perburuhan. Faktor hubungan industrial dan perburuhan akan mempengaruhi strategi perusahaan internasional. Misalnya pemberlakuan gaji, tata cara PHK, ketentuan PHK, dan sebagainya. Dan yang kedelapan, pembiayaan keuangan. Faktor pembiayaan keuangan juga mempengaruhi keputusan strategik perusahaan internasional, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman, pendanaan operasional perusahaan, tingkat suku bunga pinjaman yang rendah, fasilitas sistem transaksi pembayaran yang memadai, dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan internasional menciptakan sumber-sumber keunggulan bersaing di pasar internasional? Yang pertama, efisiensi secara global. Kemampuan efisiensi suatu perusahaan internasional mampu berpengaruh dalam menciptakan keunggulan bersaing. Contohnya, perusahaan yang mampu menemukan lokasi yang strategis dan efisien, baik untuk kantor cabang dan pabriknya, akan memiliki keunggulan secara ekonomi dalam pasar internasional. Contoh kedua, yaitu bagaimana perusahaan internasional mampu menciptakan produk secara efisien dengan menciptakan produk secara massal, sehingga menekan biaya produksi. Yang kedua adalah fleksibilitas. Bagaimana perusahaan internasional mampu menciptakan fleksibilitas dalam perusahaannya. Dalam bisnis internasional, perusahaan multinasional tentu akan menemui perbedaan-perbedaan pandangan politik, ekonomi, hukum, lingkungan budaya, dan sebagainya yang ada pada negara tujuannya. Nah, di sini bagaimana perusahaan internasional mampu fleksibel menyesuaikan dengan keadaan-keadaan tersebut. Yang ketiga, pembelajaran secara mendunia atau biasa disebut dengan worldwide learning, yaitu bagaimana perusahaan internasional
belajar dari keadaan-keadaan tertentu untuk bisa bertahan menghadapi masalah tertentu tersebut. Misalnya, dalam suatu negara ada sebuah kebijakan pembatasan kadar-kadar tertentu dari bahan baku yang digunakan oleh produk tersebut. Perusahaan internasional harus bisa fleksibel atas keputusan negara tersebut dan terus belajar untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut agar bisa survive pada kemudian hari. Setelah perusahaan internasional atau multinasional menciptakan keunggulan bersaing di pasar internasional, tentu ada yang namanya alternatif-alternatif keputusan strategis perusahaan multinasional. Yang pertama, ada yang namanya home replication strategy, yaitu bagaimana perusahaan internasional mereplikasi atau menduplikasi strategi domestiknya untuk diterapkan di pasar internasional. Contoh kasusnya, produk-produk smartphone Huawei atau Xiaomi sering mengadakan flash sale di awal peluncurannya. Hal ini sering dilakukan di China. Hal itu dilakukan untuk menghemat biaya pemasaran dan penjualan produk tersebut karena dilakukan secara online. Hal tersebut ternyata dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dari China tadi ke negara-negara internasional sebagai tujuan penjualannya, misalnya di India dan Indonesia. Banyak sekali kita sering menemui produk-produk yang baru pertama kali di launching, biasanya dijual secara online. Yang kedua, multi-domestic strategy, yaitu bagaimana perusahaan internasional, terutama yang memiliki anak perusahaan atau cabang perusahaan, untuk difokuskan menjual produk dan jasa sesuai dengan kondisi pada pasar domestik tertentu. Hal ini bisa kita lihat di berbagai macam perusahaan yang sifatnya multinasional. Contohnya adalah Toyota Group, di mana perusahaan intinya adalah Toyota yang menjual produk-produk yang bisa dibilang lintas segmen. Lalu ada perusahaan lainnya yang masih satu grup dengan Toyota, yaitu Lexus, yang dimana fokus utamanya adalah menjual produk-produk yang high-end atau produk-produk mewah dan mahal. Maka Lexus di berbagai belahan dunia akan fokus menjual produk-produk yang sifatnya mahal. Lalu ada merek ketiga, yaitu Daihatsu, di mana Daihatsu lebih menyasar pada pasar-pasar kelas menengah ke bawah dengan produk-produk yang diunggulkan oleh si Daihatsu tersebut. Yang ketiga, global strategi. Strategi secara global lebih mengarah pada melihat pasar sebagai pasar tunggal, yang dimana ada standarisasi produk untuk kebutuhan seluruh orang di dunia. Contohnya adalah perusahaan Buy System Defense, sebuah perusahaan teknologi dan militer yang berfokus menjual produk-produk militer, di mana dia membuat standarisasi produk yang digunakan hampir di seluruh angkatan bersenjata yang ada di dunia dengan standarisasi yang dibuat oleh perusahaan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan konsumen secara global, yang dalam hal ini adalah negara-negara yang menginginkan produk militer dari Buy System sendiri. Yang keempat, transnational strategi, di mana strategi bisnis secara global yang masih mempertahankan ciri khas perusahaan tersebut dari mana berasal. Lalu, jika digambarkan dalam sebuah metrik, maka metrik alternatif strategi bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi di situ terdapat 4 kuadran. Yang pertama, strategi global, yang kedua, strategi transnasional, yang ketiga ada replikasi domestik, dan yang keempat ada strategi multi domestik. Lalu, cara membacanya bagaimana? Untuk kuadran yang pertama, yaitu strategi global. Terlihat di situ pada kuadran strategi global, untuk tekanan terhadap efisiensi global adalah tinggi. Lalu bagaimana dengan respon lokal atau tingkat fleksibilitas? Cenderung lebih rendah karena dia berfokus pada penciptaan standarisasi secara global atau secara umum. Masyarakat atau konsumen harus menyesuaikan dengan standar yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Jadi standarisasinya secara umum, tidak berfokus pada kondisi konsumen tertentu. Lalu yang kedua adalah replikasi domestik. Memiliki tingkat efisiensi yang rendah.
dan juga memiliki tingkat fleksibilitas yang relatif rendah. Hal ini ketika perusahaan global mencoba melakukan replikasi strategi yang ada di pasar lokalnya ke pasar global. Hal ini bisa jadi menjadi masalah di kemudian hari karena tidak sesuai dengan kondisi pasar global dengan pasar domestik yang selama ini dihadapi oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga ada namanya strategi transnasional. Dalam strategi transnasional, perusahaan dituntut untuk melakukan efisiensi secara global yang tinggi dan juga harus memiliki fleksibilitas yang tinggi. Dalam kasus strategi transnasional, perusahaan mempertahankan ciri khas secara domestiknya tetap memasuki pasar secara global dengan memperkenalkan sebagian ciri khas dari perusahaan tersebut. Dan yang keempat yaitu strategi multi domestik, di mana dalam hal ini strategi multidomestik memiliki tingkat efisiensi secara globalnya lebih rendah, tetapi memiliki fleksibilitas yang tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan yang menetapkan strategi multidomestik harus memenuhi kebutuhan atau keinginan dari berbagai segmen konsumennya yang dimana akan memakan biaya produksi yang lebih tinggi karena memiliki banyak sekali varian produk yang diproduksi secara tidak massal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen dasar dalam pengembangan strategi. Yang pertama disebut dengan distinctive competence atau keunggulan yang membedakan. Yang artinya, bagi perusahaan yang memiliki teknologi yang mutakhir, jaringan distribusi yang efisien, dan praktek organisasi yang unggul, serta merek-merek yang dihormati, akan memberikan kemudahan bagi sebuah perusahaan untuk berkompetisi secara internasional atau secara global. Yang kedua, scope of operation atau jangkauan kegiatan operasional. Scope of operation berkaitan tentang jangkauan operasional perusahaan berupa wilayah geografis, yaitu tentang sejauh mana ruang lingkup perusahaan untuk menjangkau kelompok-kelompok tertentu di suatu negara. Contoh sederhananya, produk-produk dari merek Jepang cenderung lebih mendominasi dibandingkan merek Eropa di Indonesia. Contoh sederhananya adalah produk-produk otomotif seperti Toyota, Suzuki, lebih gampang ditemui di pelosok-pelosok negeri dibandingkan produk-produk semacam BMW, Mercedes-Benz, Volvo, dan sebagainya. Yang kedua, beroperasi pada ceruk pasar. Yang dalam hal ini, perusahaan berfokus pada segmen pasar-pasar tertentu. Misalnya, perusahaan menjual hanya produk-produk premium, atau perusahaan hanya berfokus pada produk-produk kelas mid-end dan low-end. Yang ketiga, fokus pada ceruk pasar khusus, di mana perusahaan hanya berfokus pada lini bidang tertentu. Contohnya, kita semua mungkin telah mengenal produk-produk Isuzu. Isuzu terkenal dengan produk mesin dieselnya. Maka selama ini, produk-produk Isuzu cenderung ke arah produk-produk niaga. Misalnya, mobil, truk, bis, dan produk-produk lainnya yang berhubungan tentang angkutan umum dan angkutan barang. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya atau resource development, yaitu bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya yang ada di perusahaannya secara spesifik. Dan yang keempat, sinergi atau sinergitas. Bagaimana unsur-unsur yang berada dalam perusahaan dapat menguntungkan satu sama yang lainnya tanpa memperdulikan adanya perbedaan. Lalu, bagaimana tentang pengembangan strategi internasional? Terdapat dua tahapan dalam pengembangan strategi internasional. Yang pertama, perumusan strategi. Dalam perumusan strategi, berisi tentang memutuskan apa saja yang harus dilakukan, menetapkan tujuan dan rencana strategis yang akan mengarah kepada pencapaian atau tujuan tertentu. Yang ketiga, pengembangan atau penyempurnaan dan persetujuan pada pasar apa yang akan dimasuki dan cara terbaik apa untuk bisa bersaing pada pasar tersebut. Tahapan kedua yaitu implementasi strategi.
Dalam implement strategi berisi tentang pertama, bagaimana perusahaan benar-benar bisa melakukan strategi tersebut. Yang kedua, pengembangan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan. Dan yang ketiga, biasanya berisi tentang perancangan organisasi, pekerjaan karyawan, dan sistem proses pengendalian strategi tersebut. Lalu, ada langkah-langkah dalam merumuskan sebuah strategi. Yang pertama adalah mengembangkan suatu pernyataan misi. Jadi, perusahaan harus bisa menjelaskan tujuan organisasi dan arah organisasi. Lalu, harus mengkomunikasikan arah strategis perusahaan, baik secara internal maupun secara eksternal, baik kepada konstituen dan stakeholder. Yang ketiga adalah menentukan target pelanggan dan pasar dari produk dan layanan perusahaan tersebut. Yang kedua, melakukan analisis SWOT, yaitu melakukan pemindahan lingkungan, mengumpulkan data-data mengenai perusahaan baik secara eksternal maupun internal, baik itu lawan atau pesaing, dan juga kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh perusahaan kita sendiri. Termasuk peluang-peluang apa yang mungkin bisa kita miliki dalam keadaan yang terjadi saat ini. Yang ketiga, menetapkan tujuan-tujuan strategis, yaitu bagaimana strategi dan tujuan utama perusahaan yang ingin dicapai melalui tindakan tertentu. Hal ini bisa dilihat dari hasil analisis SWOT yang dilakukan sebelumnya. Yang keempat, mengembangkan tujuan-tujuan dan rencana secara taktis. Yang keempat, mengembangkan tujuan-tujuan dan rencana-rencana taktis. Hal ini berfokus pada rincian pelaksanaan tujuan, isu-isu manajemen saat ini, rekrutmen pegawai, kompensasi, distribusi, dan logistik. Dan yang kelima adalah pengembangan suatu kerangka pengendalian. Kerangka pengendalian adalah serangkaian proses manajerial dan organisasi yang terus bergerak ke arah tujuan strategi perusahaan. Kerangka pengendalian digunakan untuk menjaga perusahaan tetap berjalan pada kerangkanya. Hal ini untuk merevisi ketika terjadi hal-hal yang di luar kendali. Selanjutnya, kita akan membahas tingkatan-tingkatan strategi internasional. Yang pertama, yang dikenal dengan strategi korporasi atau yang disebut dengan corporate strategy. Strategi corporate sendiri meliputi yang pertama, strategi bisnis tunggal atau single business strategy, yaitu perusahaan yang bergantung pada satu bisnis atau produk dan layanan untuk mendapatkan keuntungan secara signifikan. Dalam hal ini, perusahaan hanya berkonsentrasi secara sumber daya kepada satu produk atau layanan saja. Yang kedua adalah strategi diversifikasi, di mana perusahaan mengembangkan berbagai macam produk yang memiliki kaitan satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan secara maksimal. Tingkatan kedua adalah strategi bisnis atau bisnis strategi, yaitu meliputi strategi yang pertama adalah strategi diferensiasi, yaitu bagaimana perusahaan membangun dan mempertahankan citra baik perusahaannya sebagai sebuah ciri khas dari produk atau jasa yang dimilikinya. Yang kedua ada strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership, di mana perusahaan berfokus pada pencapaian prosedur pengoperasian yang sangat efisien sehingga biaya lebih rendah dibandingkan para pesaingnya. Yang ketiga, strategi fokus. Strategi fokus yaitu adalah penciptaan suatu produk secara spesifik untuk kelompok atau pelanggan di wilayah tertentu untuk disesuaikan dengan kebutuhan dari kelompok-kelompok tersebut. Tingkatan ketiga ada namanya strategi fungsional. Strategi fungsional meliputi bagaimana perusahaan memaksimalkan fungsi-fungsi manajemen di dalam perusahaan, baik itu keuangan, pemasaran, marketing, operasional, HRD, untuk bisa maksimal sesuai dengan fungsinya. Sekian video untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.